Sesuaian data di Dapodik atau data pokok pendidikan dengan data Dukcapil itu sangat diperlukan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data video official 1, 2, dan 3. Kali ini video official akan memberikan penjelasan terkait apabila NIK atau data kependudukan teman-teman yang saat ini masih aktif di satuan pendidikan ketika dicek tidak sama dengan data yang terinput di aplikasi Dapodik atau data emis atau data pendidikan teman-teman. Namun sebelum saya jelaskan, tentunya saya ingatkan bantu untuk mengembangkan video official 1, 2, dan 3 dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bapak, Ibu, dan teman-teman siswa-siswi SMA, SMP, maupun SD sederajat atau PAUD, di sini saya jelaskan apabila data teman-teman itu tidak sesuai dengan data Dukcapil. Gambarannya gini teman-teman, operator sekolah itu sudah menginputkan data berdasarkan berkas yang disampaikan ke pihak sekolah atau berdasarkan berkas pendaftaran. Nah, data itu nanti akan dimasukkan di aplikasi sehingga terkoneksi dengan data yang ada di pusat, yaitu di Kementerian Pendidikan. Nah, ketika data itu sudah masuk di Kementerian Pendidikan dan dicek, ternyata data itu tidak sama dengan rekaman yang ada di Dukcapil atau di KK, teman-teman, atau di akte. Nah, jadi permasalahan itu sebenarnya muncul karena satu, biasanya data lama ketika teman-teman mendaftar di satuan pendidikan atau sekolah itu ada pembaharuan di tahun selanjutnya. Contoh nih, teman-teman masuk di tahun 2022, ternyata di tahun 2023 itu membuat KK baru dan ada perubahan identitas. Nah, ketika teman-teman nanti mengecek, itu datanya akan berwarna merah atau tidak sama dengan data Dukcapil karena memang ada perubahan data. Kasus yang pertama. Kasus yang kedua, misalnya ada anggota keluarga teman-teman yang memecah pindah kakak. Itu juga akan menyebabkan, biasanya kalau ada data yang ganti itu akan menyebabkan tidak sama dengan data Dukcapil. Kasusnya lagi, NIK ketika pindah dari satu daerah ke daerah lain, NIK-nya ganti. Nah, itu pun harus dilaporkan ke operator sekolah dan teman-teman harus mengecek apakah di sistem itu data sekolah teman-teman dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau yang tertera di KK teman-teman itu sama. Ya, kalau yang saya tampilkan di depan ini itu aplikasi yang bisa diakses oleh operator sekolah. Contoh nih, di sini ada 2,93 residunya. Setelah saya pelajari residu ini karena satu hal, yaitu datanya di KK tidak terbaca. Saya sudah melakukan klaim tapi tetap tidak terbaca. Ya. Nah, lalu bagaimana cara simpelnya ketika teman-teman mau mengubah data NIK-nya supaya sama? Di sini saya contohkan ya. Jadi teman-teman yang saat ini masih aktif di sekolah, baik siswa ataupun orang tua bisa melakukan ini mandiri di rumah. Caranya seperti apa mengubah data itu? Syaratnya teman-teman masih aktif di sekolah loh ya, bukan yang sudah lulus. Oke, yang pertama silahkan masuk saja di Google Chrome dan ketikkan saja cek NISN online. Nanti dipilih yang nomor induk siswa nasional, masukkan NISN dan nama ibu kandung, nanti klik saya bukan robot dan cari data. Ya. Apa yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan untuk melakukan pemutahiran data ini yaitu KK, ya. Misalnya di tahun 2019 punya KK, tahun 2023 punya KK, maka gunakan KK yang terbaru. Gitu ya, teman-teman. Selain itu juga teman-teman membutuhkan yang namanya identitas di sekolahnya,
NISN dan ibu kandung atau identitas yang tercatat di data pokok pendidikan atau yang tercatat di sekolah Bapak Ibu, di sekolah anak Bapak Ibu atau teman-teman. Ya, jadi yang diinputkan ini NISN yang tertera di sekolah, nama ibu kandung yang tertera di sekolah, nanti klik saya bukan robot dan cari data. Gambarannya apa setelah diklik cari data? Di sini saya contohkan ya. Bapak Ibu dan teman-teman, masukkan NISN nih, nama ibu kandung, saya bukan robot. Setelah itu klik cari data. Nanti biasanya juga akan muncul, ups, data tidak ditemukan. Pastikan isian sesuai dengan formulir pencarian. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini diinputkan NISN yang terdata di sekolah. Di sini dimasukkan nama ibu yang terdata di sekolah. Maksudnya apa? Biasanya nama ibu yang terdata di sekolah dengan nama ibu yang ada di KK itu tidak sama. Jadi untuk tahapan awal ini samakan dulu dengan nama ibu yang terdata di sekolah. Jika Bapak Ibu wali murid atau Bapak Ibu yang mempunyai anak dan ingin melakukan hal ini, sebelumnya konfirmasi ke operatornya, minta datanya yang input di sistem atau yang masuk di sistem atau yang ada di sekolah. Setelah itu cari data ya. Saya bukan robot, klik cari data. Nah, nanti akan muncul ya di sini Bapak Ibu dan teman-teman, nanti akan munculnya apa? Muncul yang pertama di sini, kalau NISN dan nama ibu kandungnya itu sama identitasnya dengan Dukcapil, maka informasi siswanya akan demikian. Data sudah padan dengan Dukcapil. Ada kemungkinan yang kedua, nanti akan muncul data belum padan dengan Dukcapil. Nah, dua kondisi ini perlu teman-teman cek ya, perlu Bapak Ibu cek. Karena sekalipun di sini bilangnya sama, tapi tidak menutup kemungkinan ada data yang berbeda. Misalnya, NIK orang tua, misalnya tanggal lahir orang tua. Oke ya, dari sini ya. Jadi kalau sudah tahu data sudah padan atau data belum padan, silahkan lanjutkan tahap berikutnya. Yaitu nanti di bagian sisi kanan ada memasukkan nomor pokok sekolah nasional. Ini silahkan nanti tanya ke pihak sekolah. Terus memasukkan tanggal lahir. Tanggal lahir ini juga yang masuk di Dapodik. Ya. Oke, setelah itu kita geser ke bawah, masukkan NIK. NIK ini ialah NIK yang ada di data pokok atau data kependudukan catatan sipil atau DKK Bapak Ibu. Ya. Oke, jika sudah, nanti akan ada saya bukan robot, baru diklik lihat data. Oke ya, lihat data. Setelah diklik lihat data, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Verifikasi data peserta didik. Nanti akan muncul data identitas siswanya dan orang tua. Tugas Bapak Ibu dan teman-teman menyamakan ya, menyamakan dengan data yang tertera di KK. Contoh, NIK samakan ya. NIK samakan dengan yang ada di KK. Oke. NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir. Nanti kalau teman-teman memasukkan dan benar akan ada checklist hijau. Ya, checklist hijau nama sesuai dengan Dukcapil. Sampai dengan jenis kelamin. Setelah itu teman-teman juga memasukkan NIK ibu, nama ibu kandung, nama ayah, dan NIK ayah. Atau nanti teman-teman kalau orang tuanya sudah meninggal boleh di checklist atau ibunya sudah meninggal sesuai dengan perintah ini. Silahkan centang di sini jika ibu kandung sudah meninggal atau warga negara asing. Oke. Kalau sudah diisi, nanti ada di bagian bawah pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan data kependudukan. Silahkan koordinasi dengan Dinas Dukcapil setempat jika ada ketidaksesuaian data. Setelah itu baru diklik di sini untuk validasi data ya. Intinya untuk tahap ini memasukkan data sesuai yang ada di KK. Setelah itu ada tahap selanjutnya, kalau sudah diklik tadi nanti akan muncul seperti ini. Data akan dipadankan dengan data kependudukan dan catatan sipil.
Jadi nanti ada option, ada pop-up, semuanya berwarna hijau. Ya, dari mulai data identitas, data orang tua, dan di sini ada form persetujuan. Tugas Bapak Ibu diklik ini. Diklik dahulu, setelah itu klik di sini untuk melakukan pengajuan perubahan data. Ini diklik. Kalau ini sudah diklik, nanti di sini akan bisa diklik. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Kalau sudah sampai sini, selanjutnya nanti akan muncul seperti ini. Lebih lanjut tampilannya akan muncul seperti ini dan di bawahnya akan ada dalam proses daftar pengajuan perbaikan. Ya, teman-teman itu mengajukan perbaikan yang nantinya akan di-ACC oleh operator sekolah. Di sini ada penjelasannya. Data akan disetujui oleh sekolah bersangkutan. Oke ya. Dari sini bisa dipahami ya, dan di sini keterangannya masih dalam proses. Oke. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu yang mengajukan perubahan ini silahkan menghubungi pihak sekolah untuk meminta persetujuan. Ya, untuk meminta persetujuan. Jadi nanti pihak sekolah akan mengecek di akunnya bahwasannya Bapak Ibu dan teman-teman sudah mengajukan perubahan. Ya, nanti di aplikasinya akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti operatornya akan memasukkan atau masuk di aplikasi Verval PD, verifikasi peserta didik. Nanti pilih menu yang identitas ini ya, edit identitas. Nanti di sini akan ada proses. Ini saya contohkan. Nih, ini nanti di sini akan ada proses. Jadi siswa yang Bapak Ibu sudah edit tadi, sudah ajukan, nanti di sini akan ada. Silahkan pilih yang ini ya. Klik ini dan setuju. Klik ini ya, diklik ini dulu. Baru nanti muncul seperti ini, persetujuan perubahan data. Operator akan klik setujui dan proses persetujuan. Jadi setelah diklik proses persetujuan, nanti operator sekolah akan memperoleh pop-up persetujuan berhasil dilakukan. Jadi di sini nanti tidak ada lagi antrian persetujuan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Setelah itu, baru operator akan masuk lagi di verifikasi peserta didik, Verval peserta didik, dan pilih menu yang edit identitas cek Dukcapil Pusat. Ya, jadi ini tugas operator. Bapak Ibu tugasnya sampai sana tadi mengajukan. Oke, nanti operator akan edit identitas. Nanti akan keluar nama yang terpilih ya. Di sini dipilih nama pengajuannya tadi siapa. Nah, nanti kalau sudah dipilih akan muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, nanti akan dipilih validasi data oleh operator ya. Klik validasi data. Setelah itu akan muncul hasil validasi ya di sini. Kesesuaiannya berapa? Setelah itu operator akan klik update data. Ya. Dan setelah itu operator akan memperoleh pop-up atau pemberitahuan data berhasil disimpan. Nah, tahapnya sampai sini teman-teman. Kalau sudah dilakukan seperti ini, ketika nanti teman-teman mengecek datanya di Cek NISN online, nanti akan sama. Data kependudukan dengan data sekolah. Ya, jadi sekarang ini sistemnya, misalnya nih, Bapak Ibu dan teman-teman mengajukan permohonan ke sekolah, minta tolong namanya itu dibenahi, namanya salah. Maka jawabannya ada dua. Nama salah itu operator salah input, pihak sekolah salah memasukkan, atau memang ada kesalahan di data kependudukan teman-teman atau anak Bapak Ibu. Jadi sekalipun Bapak Ibu minta tolong untuk diubah di sistem, tapi di KK-nya salah, maka tidak bisa. Karena yang harus dilakukan Bapak Ibu yaitu mengubah data di KK-nya. Sehingga harapan Bapak Ibu untuk mengubah itu sesuai. Jadi Bapak Ibu memaksakan nih, data di sistem kok tidak sama dengan ijazah saya waktu SD ya. Maka biasanya operator atau pihak sekolah akan mengecek KK anak Bapak Ibu atau teman-teman. Ketika KK-nya berbeda dengan rapor, maka jawabannya ya tidak bisa.
Jawabannya lakukan pembenahan di kakaknya. Sehingga nanti proses yang saya sampaikan ini tadi diulang lagi. Gitu loh, teman-teman ya. Jadi seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada Bapak Ibu dan teman-teman yang masih bingung terkait pembenahan data ini, silahkan sampaikan di kolom komentar atau bisa DM di Instagram saya atau di nomor Telegram saya. Insya Allah nanti kita sama-sama diskusi, kita mencari permasalahan dan mencari solusi terbaiknya. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Salam data, salam literasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share BD Official 1, 2, dan 3. Channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.